Kadang-kadang penolong yang muncul saat kita dalam bahaya justru datang bukan dari dunia yang sama. Mereka muncul ketika kita benar-benar lemah, sendirian, dan pasrah. Kita merasa ditolong, tapi sebenarnya kita sedang diajak, dibimbing, menuju tempat yang kita mungkin gak bisa balik lagi. Malam ini kamu siap dengerin kisah yang bikin aku mikir berkali-kali tentang siapa yang sebenarnya kita temui saat kita lagi tersesat dan bukan di daerah kita sendiri. Cerita ini dikirim oleh orang yang minta identitasnya disamarkan. Dia hobi naik motor trail, biasa eksplor hutan-hutan pegunungan bareng temannya. Tapi waktu itu dia pas lagi solo riding di kawasan yang sepi. Dan dia nyasar. Awalnya semua gara-gara dia milih jalur pintas yang gak ada di maps, gak ada penunjuk arah. Tapi terlihat kayak sengaja dibuka. Awalnya biasa aja. Suasana hutan, tanah basah, pohon tinggi, anginnya dingin. Tapi makin lama dia ngerasa sunyi, bukan sunyi biasa. Tapi kayak ada yang nungguin. Dia berhenti, motornya dimatiin. Nah, pas saat itu, dia dengar suara langkah dari belakang. Pelan tapi ritmenya gak wajar. Seperti kaki gak pakai sendal nyeret di tanah basah. Krak, krak, shh. Dia nengok. Gak ada siapa-siapa. Tapi saat dia noleh ke depan, ada kakek berdiri di tengah jalan. Pakainya baju putih biasa aja, gak ada yang aneh. Pakai topi caping lebar nutupin sebagian mukanya. Si kakeknya senyum ramah banget dan dia bilang, "Nak, jalan ini gak aman buat sendirian. Mau saya tunjukin jalan pulang?" Walaupun dia takut, sedikit merinding. Tapi mau-mau aja. Dia pikir kakek ini pasti lebih tahu jalannya. Terus kakeknya jalan pelan. Tapi anehnya, dia selalu ada di depan dia. Bahkan waktu dia percepat jalannya, si kakeknya udah berdiri menunggu di bawah pohon lain. Setiap kali dia mau nanya sesuatu, si kakek cuma angkat tangan dan bilang, "Fokus jalan, jangan nengok ke belakang, biar cepat sampai." Dan dia patuh. Sampai dia ngerasa tanah di sekitarnya mulai berubah. Lembab, licin dan bau tanahnya. Busuk, suara jangkrik hilang, diganti sama suara kumaman samar dari dalam semak-semak. Dia ngerasa ada yang ngintip dari balik pohon. Bayangan kayak anak kecil, lalu bayangan besar, bergerak cepat melintas di sisi kanan. Dia mulai panik, nafasnya berat. Dia teriak, "Kek, ini kemana sih?" Si kakek balik badan. Tapi kali ini senyumnya beda. Giginya panjang, matanya kosong, mukanya pucat penuh tanah. Si kakek bilang, "Udah deket, satu langkah lagi." Akhirnya dia lari, kabur, gak tahu ke arah mana. Sampai akhirnya dia kepleset, jatuh ke jurang dangkal, dan pingsan. Pas dia bangun, dia udah ada di pos relawan. Ditemuin pagi hari dalam posisi memeluk lutut, mata melotot. Shock, dan gak ada satupun yang lihat sosok kakek itu. Sampai hari ini dia masih suka lihat mimpi yang sama. Tentang kakek itu, yang berdiri di balik pohon, nunjuk ke arahnya, dan senyum. Kalau kamu ngerasa cerita ini bikin merinding, klik like, komen di bawah pengalaman horor kamu sendiri. Siapa tahu kita bisikin cerita kamu besok. Dan jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah nyata yang lebih gelap dari ini. Dan kamu gak bakal siap sendirian.